Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita kedatangan tamu ya, Bapak Lim Swee Pong. Kepada Bapak kami persilahkan. Ini Bapak Lim, suami dari Ibu Kris dari Malaysia. Jadi mungkin nanti apa perlu ada translator Pak? Enggak ya? Bisa ya bahasa Indonesia. Oh, diusahakan saja ya, boleh Indonesia Melayu nanti. Monggo Pak. Makasih Pak, terima kasih Ibu Pendeta. Tuhan berkati. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Ya, saya secara pribadi sangat berterima kasih kepada kepimpinan Bapak Pendeta, Ibu Pendeta yang ada di gereja sini, yang sudah memberi kesempatan untuk saya mengkongsikan sebagian firman Tuhan untuk sama-sama kita nikmati dan sama-sama kita belajari. Dan tidak lupa juga terima kasih kepada seluruh jemaat gereja sini maupun kepimpinan gereja sini yang sudah selama ini menjemput dan menghantar istri selama 3 bulan libur balik ke kampung. Minggu hadapan tanggal 19 kami akan balik ke Malaysia. Ya. Namun saya minta maaf, minta ampun kiranya kalau bahasanya kurang pengertian, ya kan? Soalnya Malaysia ini bahasanya sama Indonesia itu boleh katakan sama tapi tidak sama. Ya, apatah lagi kami di Borneo bahasanya luar biasa. Jadi kalau ada yang kurang ngerti, saya berdoa agar Roh Kudus terus memberi pengertian kepada kita pada pagi hari ini. Amin. Ya, sebelum itu saya memperkenalkan diri saya. Ini bukan Bapak Lim tapi Bapak Li. Ya. Kalau nama pendek, kalau di Sabah dipanggil Pak Li. Kalau nama panjang dipanggil di Sabah juga Li Swee Pong. Namanya panjang sedikit, tapi ada juga panggil Swee Pong, begitu nama saya. Saya seorang Cina, berasal dari satu gereja yang sederhana yaitu SIB Sidang Injil Borneo namanya. Di satu Borneo lebih kepada penginjilan. Ya, saya salah satu pemimpin kecil di sana yaitu diakon, ambil posisi penginjilan dan sekaligus ketua komsel gereja kami. Ya, gereja kami juga seperti ini kayaknya Sabah ini, tapi di sini saya sangat kagum satu hal. Kalau lihat jemaatnya lebih kurang ya berapa ya, 50-an ya. Tapi pujiannya seperti 500 orang ya. Amin. Ya. Sangat luar biasa semangatnya itu, yang membuat saya, satu hal yang membuat saya, wah, nggak bisa saya khotbah di gereja seperti ini, ya kan? Soal saya ini kan biasa ke desa-desa, yang orang kampung-kampung ya, bilang kampung-kampung desa-desa ya. Di situ hanya 10 orang, 20 orang, tapi itulah misi penginjilan seperti itu kalau masuk ke desa. Ya, saya percaya kalau Bapak Ibu yang sudah biasa masuk ke desa penginjilan, begitulah suasana dia. Dan kami juga kami yang menyampaikan firman Tuhan juga tidak terlalu firman Tuhan yang mendalam begitu ya kan. Jadi pagi ini saya kira menyampaikan satu firman Tuhan yang sederhana. Sebelum itu itulah putri saya itu. Ya, nama dia El Kali. Panjang dia Li Ping Ping. Ada juga putranya yang satu, tapi dia tidak beserta kami. Kami satu keluarga yang bukan sempurna. Tapi doakan kami kiranya Tuhan terus bekerja. Yang tidak sempurna pasti Tuhan bekerja sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Amin. Ya, saya percaya setiap kita kalau yang sudah punya keluarga pasti banyak dia punya jabaran dan pasti banyak dia punya tentangan. Anak kecil lain dia punya didikan, anak sudah besar lain sedikit didikan dia. Betul ya Bapak Ibu? Yang sudah ada keluarga pasti sudah biasa, sudah tahu bagaimana kehidupan keluarga demi keluarga. Ya, saya kadang-kadang melihat juga keluarga, setiap keluarga demi keluarga yang percaya Tuhan juga ya banyak jabarannya juga, yang belum percaya Tuhan juga ya banyak jabarannya juga. Tapi satu hal yang kita ingat, kita punya pengharapan di dalam Yesus Kristus. Amin. Ya, pada pagi hari ini mungkin saja saya minta maaf kepada Bapak Ibu yang ada di sini, kepimpinan besar di sini. Mungkin saja ada tema dia pada bulan alami yaitu tentang Pentakosta ya, pencurahan Roh Kudus ya. Tapi dalam hati saya ada satu beban yang tema yang sederhana, saya tidak bisa membawa tentang tema pencurahan Roh Kudus.
Tapi satu hal yang saya memberi saya satu beban dalam hidup, dalam hati saya selama beberapa minggu. Istri kata, Pak, Ibu Pendeta kata, kalau bagaimana bisa menyampaikan firman Tuhan di tempat gereja yang saya ibadah. Saya katakan siap. Soalnya satu hal yang saya ingat, jangan tunggu kita menjadi pendeta baru kita menyampaikan firman Tuhan, ya kan? Amen. Karena firman Tuhan Injil Matius mengatakan pergilah ke seluruh dunia. Dia tidak katakan pendeta saja yang pergi memberitakan firman Tuhan, tetapi sekaligus menekankan kepada kita orang yang percaya harus di mana saja Tuhan membawa kita, di situ kita siap sedia untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi sedikit sebanyak firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya ingin sampaikan. Kiranya Bapak Ibu sudah biasa mendengarnya, tapi saya percaya firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Amin. Ya, sekali besok kita baca, ini hari kita baca, pasti Tuhan berbicara kepada kita sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Amin. Mari pagi hari ini saya mengajak kita membuka satu firman Tuhan yang sederhana, yang saya rasa ini beban dalam hidup saya. Selama ini kehidupan saya yang Tuhan begitu mengasihi saya. Salah satu kunci dia adalah di Injil Yohanes bab yang ke-15 yang sudah kita biasa, bahwa Tuhan Yesus sendiri yang sudah memberi satu contoh, satu perumpamaan di dalam kehidupannya. Saya akan membaca untuk Bapak Ibu Injil Yohanes bab yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ya, saya kira pada waktu-waktu sekarang firman Tuhan ini sangat sesuai untuk kita pelajari dan kita tanami di dalam kehidupan kita. Semua sudah dapat Injil Yohanes bab yang ke-15 ayat yang pertama sampai ke-8. Kalau sudah dapat katakan amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, orang bapak-bapak ibu di sini kok luar biasa ya. Waduh. Anak muda juga luar biasa semangatnya kalau menyembah Tuhan, akan mendengar sabda firman Tuhan. Saya akan membaca untuk kita ayat 1, 2 dan sampai ke 8. Kita mengikuti Alkitab kita maupun dalam HP kita. Tema besar di atas adalah pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Amin. 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 Haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Mari kita berdoa bersama sebelum kita menghuraikan kepada firman Tuhan. Bapa, kami datang di hadapan-Mu, sangat mengucap syukur buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami mempelajari sebagian sabda firman-Mu yang hidup ini ya Bapa. Beri Tuhan kekuatan kepada hamba-Mu, biarlah Roh Kudus Allah yang berbicara kepada kami setiap pribadi demi pribadi, sehingga kami Tuhan diperkuatkan, dan sehingga kami Tuhan tetap taat di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, termulia dan terpujilah Engkau. Hanya di dalam di atas nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Ya, pada pagi hari ini saya senang kita sekali lagi untuk
mempelajari satu tema yang sederhana yang saya ingin sampaikan kepada kita. Saya kira-kira memberikan satu tema hanyalah tinggallah di dalam aku, atau tinggallah di dalam Yesus. Tetapi saya terpikir kembali, kalau saya beri tema tinggal di dalam aku, ada satu tiba-tiba peringatan datang kepada saya bahwa kalau tinggal di dalam aku itu bisa saja bila-bila kita keluar. Benar? Saya coba bayangkan kalau saya datang dari Malaysia ke Indonesia, saya tinggal di Indonesia, tetapi saya bisa saja balik ke Malaysia. Benar ya? Kalau tinggal saja. Namun pada pagi ini saya ingin satu tema yang sederhana, yaitu tetaplah tinggal di dalam Yesus. Amin. Amin. Kita boleh bedakan bahwa tinggal di dalam Yesus sama tetaplah tinggal di dalam Yesus itu jauh bedanya. Benar Bapak Ibu? Amin. Kalau saya sekali katakan bahwa kalau kita tinggallah di dalam Yesus, kenapa banyak orang sekali yang sudah percaya, bahkan seorang hamba Tuhan, tidak heran kalau dia keluar percaya kepada yang lain. Kenapa? Sebab dia tinggal saja, tetapi dia tidak tetap. Jadi pada pagi hari ini sekali saya ingatkan kepada kita sesama belajar pada firman Tuhan ini, kita tidak mau tinggal saja di dalam Yesus, tetapi kita mau tetaplah tinggal di dalam Yesus. Kalau kita berbicara kepada tetap tinggal di dalam Yesus, bahwa tidak ada lagi yang lain. Amin. Kalau tinggal di dalam Yesus, bisa saja Bapak Ibu, banyak orang percaya. Kenapa? Kita dengar hari ini, minggu ini masih beribadah di sini, besok-besok sudah kepercayaan yang lain. Sebab dia hanya tinggal saja, dia bisa keluar. Tetapi kalau kita memberi hati kita, komitmen kita, orang putih bilang 100%, bahwa kita tetap tinggal di dalam Yesus, itu tidak mungkin kita keluar dari Yesus. Amin. Itu sebabnya pada pagi hari ini saya ingin sekali memberi satu tekanan dari firman Tuhan ini tentang Injil Yohanes bab yang ke-15 ayat pertama sampai ke-8, yang berbicara kepada kita menghasilkan buah. Tetapi bukan saja menghasilkan buah, tapi saya harus tekankan bahwa kita harus tetaplah tinggal di dalam Yesus. Jangan kita memikirkan buah dan buah saja, tapi kalau kita tidak tetap di dalam Kristus. Saya banyak pengalaman di Malaysia, bahagian Borneo, negeri Sabah, kota Kinabalu, itu tempat saya. Di sini kita dari Tulung Agung ke Surabaya naik bis lebih kurang 3,5 jam. Dari Surabaya naik kapal terbang ke Sri Begawan 2,5 jam. Dari Sri Begawan ke kota Kinabalu makan masa setengah jam. Itulah tempat saya yang saya inap. Namun satu hal yang saya sangat mau memberkati, supaya apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini itu dapat memberkati jemaat di sini. Tapi satu hal yang saya sangat kagum di gereja sini adalah firman Tuhan yang saya ingin sampaikan, yaitu melekat dengan pokok anggur yang benar. Tapi saya melihat Bapak Ibu di sini memberi saya satu dorongan bahwa benar-benar umat Tuhan di gereja sini itu melekat kepada pokok anggur yang benar. Amin. Sekaligus saya dipercontohkan oleh Bapak ini. Ya, ini Bapak ini luar biasa. Ya kan? Sekalipun mungkin saja penglihatan kurang, tetapi itu tidak mengkurangkan setitik semangatnya kepada Tuhan. Beri kemuliaan kepada Bapak, kepada Tuhan. Lah saya sekaligus, apakah Tuhan saya layak menyampaikan firman Tuhan ini ke umurnya sejagung saja? Sedangkan Bapak ini sudah umur segitu, luar biasa. Saya kan masih jauh jalan ke depan oleh kehendak Tuhan. Tapi satu hal Tuhan ingatkan saya, bahwa jangan tinggal di dalam Yesus saja, tetapi tetaplah tinggal di dalam Yesus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih, inilah poin yang saya ingin kita sampaikan pada pagi hari ini. Bukan karena buah yang kita utamakan, tetapi harus kita mengetahui satu hal, yang bahwa kita tetaplah tinggal di dalam Yesus. Maka semua itu pasti diberkati engkau. Amin. Ya, pada pagi hari ini kenapa saya mau buat tema ini kepada jemaat di sini, sama-sama saya sendiri juga belajar firman Tuhan. Salah satu hal dia adalah kita melihat pada zaman sekarang yang begitu menjabar. Betul? Bapak Ibu yang saya kasihi, saya tidak tahu di Indonesia, tapi satu hal yang saya tahu di Malaysia, dunia zaman sekarang sangat menjabar. Pertama, ekonomi.
Kedua, kehidupan kita sehari-hari. Apatah lagi sekarang dunia makin canggih. Tahu ya AI ya? Sini juga AI ya? Ya. Ciptaan robot-robot itu ya. Sekarang manusia lebih bercenderung kepada apa sih? Sikit-sikit tidak tahu AI. Ya. Satu perkataan tidak tahu AI. ChatGPT. Saya bayangkan, saya cerita sama teman-teman, apakah salah kita menggunakan AI? Tapi satu hal yang saya ingat bahwa kalau kita fokus kepada AI saja, sia-sialah kita bersekutu dengan Tuhan. Karena sangat penting kita datang kepada Tuhan. Seperti mana firman Tuhan mengatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah usahanya. Kalau kita seperti orang percaya, kita lebih cenderung kepada AI, maka lama kelemahan kita tidak lagi berbicara kepada Bapa. Betul? Kita tidak lagi datang kepada Tuhan, kita tidak datang lagi tanya kepada Bapa. Padahal Tuhan sudah menyediakan satu penolong, yaitu Roh Kudus. Di mana susah, di mana ada kesulitan, di mana ada persoalan, kita kembali kepada firman Tuhan. Di situ sudah genap seluruh persoalan, seluruh jawaban yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Amin. Ya, saya ingin tekankan di sini, bukan juga salah kalau kita pergi ke teknologi yang hebat, tetapi jangan lupa bahwa kita kembali apa yang kita semula. Bahwa lebih penting kita datang kepada Tuhan, tanya kepada Bapa, dan soalan dan jawaban ada di dalam Alkitab. Justru Injil Yohanes bab yang pertama, ayat yang pertama, itu sangat selalu saya pegang itu, bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah sendiri. Kalau firman itu ada Allah sendiri, pasti Tuhan memberi kita sesuatu jawaban yang tepat, benar? Sedangkan firman Tuhan pagi hari ini ada katakan, Tuhan Yesus sendiri memberi dirinya menjadi buah anggur. Bukan saja menjadi buah anggur, tetapi buah anggur yang benar. Saya selalu katakan juga pada teman-teman bila kami bersekutu, kalau firman Tuhan mencatat bahwa Tuhan Yesus adalah anggur yang benar, pasti juga ada anggur yang palsu. Betul? Ya, betul. Kayak macam pohon anggur tetapi bukan anggur. Kayak seperti rambutan tetapi bukan rambutan. Rambutan juga sini ya kan? Tapi firman Tuhan jelas mengatakan, kalau kita melihat kembali kepada bab yang ke-14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Inilah satu-satunya yang Yesus katakan bahwa dirinya adalah pokok anggur yang benar. Sesiapa yang melengket menatap kepada pokok anggur ini, dia pasti mendapati jalan kebenaran dan hidup. Amin. Amin. Itu makanya saya katakan tidak perlu kita lunsing-lunsing, bingung-bingung, tidak payah pusing-pusing. Satu hal saja yang kita ingat, bahwa ada masa depan kita. Amin. Amin. Karena apa? Karena Tuhan mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Ini sudah cukup sebenarnya bagi kita. Keseluruhan yang kita baca pada pagi hari ini lebih kepada hidup dan berbuah untuk Tuhan. Itu sebabnya saya senang sekali pada pagi hari ini, supaya firman Tuhan ini yang saya dapat kongsikan yang sederhana. Bahkan saya seorang yang kecil, yang mungkin saja tidak layak untuk khotbah, untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi saya sangat-sangat percaya bahwa setiap firman Tuhan benihnya jatuh ke tanah yang subur pasti menghasilkan buah yang banyak. Amin. Amin. Pasti Tuhan tidak mengiyakan orang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk orang-orang yang percaya sesama kita, untuk mendorong dan menguatkan antara satu sama lain. Itu sebabnya pada pagi hari ini saya sangat bersyukur kepada Tuhan, karena ada satu tema yang sederhana yang kita belajar, itu tetaplah tinggal di dalam Yesus. Amin. Jangan saja tinggal di dalam Yesus.
Saya bisa dari Malaysia terbang ke Indonesia, tinggal di Indonesia. Saya bisa saja balik ke Malaysia. Tapi kalau saya dari Malaysia, saya terbang ke Indonesia. Tetapi kalau saya tetap menjadi